Tema 9. Benda-benda di sekitar kita. Subtema 3. Manusia dan benda di lingkungan. Pembelajaran 1. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah iklan berikut. Setelah mengamati iklan tersebut, kita mengetahui produk yang ditawarkan dalam iklan, yaitu berupa minuman dalam kemasan bermerek Aquada. Yang terdapat dalam iklan tersebut adalah nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat iklan. Tujuan iklan tersebut sudah tercapai, dan dalam iklan tersebut sudah memiliki ciri-ciri iklan yang baik, yaitu informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, dan menarik. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yaitu yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. 2. Memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. 5. Menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar yaitu yang pertama, informatif. 2. Komunikatif. 3. Bahasanya singkat dan padat. 4. Menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu yang pertama, terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja, ditulis secara singkat, padat, namun jelas. 2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. 4. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. 6. Tidak menggunakan ilustrasi grafis. 7. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Berikut adalah contoh iklan baris pada koran. Kemudian yang selanjutnya ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bahkan dan kata-kata. 2. Ukurannya lebih besar dari atau pada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. 3. Berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata,
namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kemudian ada senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Kemudian ada campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, amatilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi yang ada termasuk zat tunggal atau unsur dan senyawa, maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.